kalian baik-baik aja ya di sana. Jadi di first episode Dear kita kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Penasaran gak sih kalian semua? Jadi daripada lama-lama, mending kita langsung sambut aja kali ya. Presiden dan Wakil Presiden kita. Halo. Hai. Oke, mungkin kita bisa perkenalan dulu kali ya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Sakti Ataya Kumara, saya Presiden OSIS 2022-2023. Halo, saya Quinsa Aureli, saya Wakil Presiden OSIS Araihan 2022-2023. Pasti nggak mudah dan susah banget ya sih Kak jadi OSIS, jadi presiden wakil presiden OSIS kita. Ya, Betul. Betul banget dong. Jadi aku mau nanya nih Kak, awal mulanya gimana sih kok Kak Sakti bisa pasangan sama Quinsa? Awal mulanya pas waktu itu ada pembukaan pendaftaran untuk calon ketua OSIS, calon presiden OSIS dan wakil presiden OSIS. Nah, dengan kebijakan yang baru, itu sebenarnya saya agak kaget karena kebijakan yang baru untuk calon wakil ketua OSISnya itu diusung untuk dari SMA. Untuk yang calon wakil ketua OSIS itu diwajibkan dari SMP. Nah, dan juga pada saat itu kan lagi pandemi. Iya. Jadi selama kita pandemi itu kan kita belum saling kenal sih. Iya. Ya karena pas benar lagi pandemi, terus juga kita kalian masuk, kita belum saling kenal, tiba-tiba udah harus bisa menggandeng anak SMP gitu loh. Jadi awalnya itu saya tertuju sama salah satu anak SMP lah. Anak SMP yang tadinya mau saya jadikan mau saya gandeng jadi calon wakil ketua OSIS, cuman dia nggak berminat. Awalnya karena emang waktu itu yang saya tahu dari SMP kayaknya cuma itu doang. Iya. Jadi Karena angkatan kita lumayan, lumayan Iya. jauh juga angkatan kita. Iya benar sih ya. Jadi makanya pas waktu itu saya lihat dia tidak berminat, akhirnya saya minta kepada adik-adik kelas saya juga untuk bisa cari nih siapa kira-kira yang cocok. Kalau bisa Putri, karena Putri biasanya lebih rajin ya. Iya, benar. jadi makanya waktu itu minta, rupanya ada yang rekomendasiin Quinsa waktu itu. Jadi oke lah, coba dulu lah. Ada beberapa nama sih sebenarnya. Ada tiga, sekitar 3 nama yang dikasih, dan 2-nya itu udah digandeng juga. Waktu itu adalah. Jadi adalah udah digandeng. Jadi saya langsung yang tertuju pada satu nama ini kan. Jadi saya langsung chat. Waktu itu ngechatnya gimana? Jadi saya ngechat dia kan karena saya lihat basicnya emang dari OSIS. Jadi ya udahlah, saya coba chat dulu, saya coba kenalan dulu. Nge-chatnya gini, namanya siapa ya? WhatsApp bukan atas anak Quinsa Aureli. Iya itu betul. Itu di Instagram loh, itu di Instagram. Manggilnya siapa? Oh iya, manggilnya siapa ya? Jadi waktu itu dari gua ngechat, OSIS ya gitu. Iya, manggilnya siapa? Pada saat itu langsung lah. Awalnya kayaknya kurang berminat ya. Berminat. Masih bingung. Masih bingung. Jadi masih bingung. Terus saya juga masih mikir nih cari penggantinya seandainya dia nggak mau atau nggak bisa gitu loh. Akhirnya ya awalnya emang maunya sih Putri, cuman karena emang kayaknya udah minim nih, udah nggak ada lagi nih kira-kira. Ya udah saya minta sama adik-adik kelasnya untuk cari yang putra. Akhirnya dia mau, bisa. Akhirnya kita langsung garap visi misi segala macem, daftar. Enggak langsung ke visi misi nggak sih? Iya, langsung daftar dulu. Daftar. Daftar dulu, garap visi misi dan sebagainya. Alhamdulillah kita bisa melewati tahap-tahap itu dan sampai terakhir pelantikan gitu. Oke. Terus nih ya Kak, kira-kira reaksi awalnya Quinsa pas Sakti tuh ngomong kayak minta ngajak jadi pasangan gitu. Apa sih reaksi pertamanya gitu? Pertama-tama itu kaget karena hari sebelumnya itu nggak ada yang ini loh, belum ada yang. Jadi aku tuh di chat sama kakak kelas aku kelas 9. Waktu itu kan aku kelas 8. Jadi aku di chat sama kakak kelas aku kelas 9. 3 itu yang ngechat aku. Mau nggak? Banyak ya. Iya. Karena emang saya minta sama adik-adik kelas, sama adik kelas itu tolong cariin calon wakil ketua OSIS yang kira-kira cocok lah sama saya. Itu langsung 3 tuh. Langsung pada Quinsa ngechat. mau nggak nyalon sama
Kak Sakti. Quinsa minat nyalon nggak? Kalau mau nyalonnya bareng Kak Sakti ya gitu. Langsung digituin kan. Terus aku penasaran kan, Kak Sakti itu siapa gitu. Karena nggak kenal Nggak kenal ya awalnya? nggak kenal, ketemu aja nggak pernah, kenal namanya nggak pernah gitu. Terus habis itu di DM kan waktu itu sama Kak Sakti. Waktu itu sebenarnya aku nggak mau lanjut OSIS. Kan sebelumnya aku OSIS tuh. Nah, aku nggak mau lanjut OSIS karena udah masuk kelas 9 gitu. Udah mau masuk kelas 9 jadi kayak takut nggak seimbang gitu kan. Nah, pas Kak Sakti ngechat berubah pikiran gitu, berubah pikiran karena mungkin ini bakalan jadi kesempatan kali ya gitu, bakalan jadi kesempatan sama pengalaman yang nggak bisa didapetin di kedepannya gitu kan, ya kan, jadi akhirnya ujung-ujungnya ya udah mau. Oke. Nah ini kan pasti abis diajakin itu langsung ketemuan kan? Iya. Terus first impressionnya itu kan pasti kayak penasaran loh. Saya dulu kali ya. Iya. Jadi first impressionnya waktu itu di Arahan ya. Pas waktu itu kita kumpulin berkas Iya betul. di situ. Awalnya saya juga nggak tahu nih, wih Quinsa ini yang mana. Tiba-tiba udah gandeng aja jadi calon wakil ketua OSIS. Iya. Jadi Quinsa ini yang mana, orangnya gimana gitu kan. Awalnya masih belum tahu. Cuman karena rasa saya percaya sama dia itu, jadi ya udahlah ketemu. Terus ngeliat orangnya, pertama saya lihat, ih pendiam nih anaknya. Sangat pendiam. Terus juga tapi jujur waktu itu saya masih belum lihat potensinya, masih belum kelihatan lah waktu itu. Jadi negor aja waktu itu enggak ya kayaknya, pas di bude malahan. Iya, pas, enggak negur, parah banget ya, enggak negur, beneran enggak negur. Karena saya nggak tahu kan Quinsa itu yang mana. Rupanya waktu itu kumpulin berkas yang sama, oh ini rupanya Quinsa. Jadi kayak lucu gitu kan. Jadi Harusnya kan nggak kenal nih. Enggak kenal, belum. bener-bener enggak kenal. Harusnya kan ketemu nih. Oh iya Kak Sakti atau Quinsa ya gitu kan. Kita kumpulin berkas bareng yuk, ayo. Gitu. Jadi saya tuh tahunya bahkan pas dia udah ngumpul berkas. Jadi saya ngelihat dari berkas itu, oh ini Quinsa. Jadi gitu. Jadi kayak Iya. jadi ya masih belum kenal lah. Oke. Bisa negurnya waktu di bude tuh. Iya. Agak lucu ya. Iya, tapi pakai chat dulu. Quinsa ke bude ya, soalnya kita mau bahas visi misi. Katanya gitu. Jadi Aneh Budi banget. itu tempat bersejarah lah ya. Itu bersejarah. Terus first impression kau gitu aja, kayak Ya. pendiam gitu. Nah, kalau misalnya first impression aku Kak Sakti, kan jadi ceritanya waktu itu janjian kan, ngumpul jam 1 ya? Jam 2. Jam 2 OTW Yang mana? aku ngumpulin berkas. Oh iya. Jam 2-an OTW akuin biar nyampenya bareng gitu, biar ngumpul berkasnya bareng. Ya udah kan aku OTW dari jam 2. Dan kayaknya Kak Sakti juga OTW dari jam 2. Tapi Kak Sakti nyampe 30 menit setelah itu. Jadi kayak ini orang kok ngaret banget ya, ngaret Bukan banget. ngaret ya, karena memang rumah saya yang jauh. Pembelaan ya, pembelaan. Gitu, ini orang ngaret banget ya gitu. Jadi setiap janjian ketemu sama Kak Sakti, aku tuh 20 menit setelah itu, 20 menit baru jalan gitu. Pertama tuh ngaret banget. Yang kedua udah sih kemauan aja sih, kemauan Kak Sakti buat niatnya Kak Sakti buat nyalon jadi presiden wakil presiden presiden itu ada banget gitu loh. Jadi ke bawah juga ke akunya. Iya. Oke. Nih lanjut nih ya. Apa sih yang kalian mau perbaiki satu sama lain dalam cara memimpin OSIS gitu? Oke. Gantian ya, mungkin Quinsa dulu. Oke, aku. Oke. Cara mimpin gini. Mungkin aku lebih pengen OSIS ini tuh jadi tempat rumah kedua anak-anak OSIS kali ya. Jadi mereka bisa cerita ke aku, mereka bisa kan proses terlaksananya program itu kan pasti ada kesulitannya kan. Nah itu aku maunya anak-anak OSIS aku ini cerita ke aku gitu. Jadi kayak kesulitan mereka di mana, terus mereka pengennya gimana, acaranya berjalan itu kayak gimana. Mereka tuh aku pengennya mereka cerita ke aku tentang kesulitan mereka gitu. Jadi bisa jadi rumah kedua gitu. Jadi bisa cerita ke aku atau bisa cerita ke Kak Sakti juga gitu. Jadi lebih ngedeketin diri kita ke audiens sih. Ngedeketin diri kita ke ini sih. Iya, ke anggota-anggota OSIS. Betul. Udah. Kalau saya cara pemimpin saya dalam OSIS itu yang mau saya rubah sebenarnya
Ya kita udah berjalan sekitar 5 bulan ya. Iya, kurang lebih Udah 6 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan yang dimana itu udah setengah perjalanan. Yang setengah perjalanan ini yang kedepannya itu yang mau saya rubah biar kita bisa ada perubahan juga di dalam OSIS ini. Yang pertama cara memimpin saya mungkin mau lebih memperhatikan lagi sih ke pengurus-pengurus yang lain gitu loh. Karena mungkin mereka itu punya pressure-nya masing-masing, pressure yang tinggi di masing-masing divisi mereka gitu kan, di kementerian mereka. Jadi beda-beda. Iya, dan itu beda-beda, dan itu pressure-nya beda-beda juga. Jadi mungkin mereka samping dari masalah itu, mereka juga ada pressure dari sekolah juga kan. Nah, mereka misalnya belajar, terus juga ada pressure juga siapa tahu di rumah. Jadi ya saya nggak mau membebani mereka kalau seandainya emang mereka nggak bisa gitu. Jadi kedepannya saya mau lebih dekat lagi sama pengurus-pengurus, terus juga lebih berbaur lagi, lebih tahu lagi karakter lebih dalam gitu. Jadi karena dan juga saya mau pengurus-pengurus OSIS ini lebih terbuka lagi gitu loh sama saya, karena saya pun sejak terjun ke OSIS ini emang saya lebih membuka diri lagi, karena emang dari SD, dari SMP itu orangnya agak tertutup gitu. Introvert. Lebih bukan introvert. Aku nggak percaya sih kalau kasih Nggak. introvert. Bukan, tapi saya itu lebih ke cuek dan nggak peduli. Jadi kalau itu masih saya bawa sampai sekarang, ya kedekatan antara Ketua sama pengurus itu susah, dan itu juga bisa fatal loh. Jadi misalnya saya instruksiin sesuatu atau hal tentang program misalnya, ya mereka menjalankan tidak dengan penuh hati gitu loh, tidak dengan senang hati, karena emang hubungan batin saya dengan dia, hubungan kedekatan saya dengan dia tuh masih belum ada gitu. Betul. Ya kurang lebih sama lah. Kurang lebih gitu lah ya. Oke, mungkin next question ya. Bekal apa aja sih yang disiapin sama Kak Sakti dan Kunsha pas mau ngejabat gitu? Bekal apa saja ya? Sayur. Oh salah dong, enggak dong. Itu makanan, bontot itu. Jadi bekal apa aja yang dipersiapkan untuk menjabat ya? Yang pertama, yang paling penting sebenarnya itu adalah tekad yang kuat. Kepercayaan diri. Percaya diri, tekad yang kuat itu sebenarnya sangat mempengaruhi. Dan juga komitmen. Karena gini, seandainya emang kalian punya punya percaya diri, punya tekad yang kuat, cuman kalau nggak komit itu susah. Karena kalian semangat cuma di awal doang, semangat pas mau nyalon ya, mau nyalon nanti bisa jadi ketua OSIS, bisa dikenal, bisa dipandang gitu. Jadi kalau udah orientasinya ke sana udah salah sih. Menurut saya kalau emang mau nyalon itu yang benar-benar emang pada saat sebelum menjadi ketua OSIS, misalnya menjadi sebelum masuk ke OSIS lah, itu ada keganjelan atau ada ide-ide yang pengen disampaikan, tetapi menyadari karena emang bukan dari bagian OSIS gitu loh. Jadi pas saya saya kan dari SMP sini juga sih, dari SMP Arahan juga kan. Jadi saya dari SMP itu kayak ya adalah melihat kejanggalan, terus juga ada melihat yang program-program yang kira-kira harusnya ada gitu loh di Arahan. Tapi karena emang nyadar karena bukan OSIS nih, nggak punya wewenang jadi gitu nggak punya wewenang gitu loh. Jadi makanya pas udah jadi ya coba bisa direalisasikan lah ide-ide yang ada di dalam otak ini untuk bisa jadi berkontribusi. Jadi jembatan gitu. Iya, jadi biar ya kan kita OSIS ini punya privilege lah untuk bisa bisa membuat program lagi gitu kan, bisa ini gitu. Tapi padahal kan sebenarnya semuanya sama aja sih. Semuanya sama aja, walaupun bukan OSIS juga tetap bisa menyalurkan ide-idenya gitu. Dari Kunsha mungkin? Bekal yang disiapkan untuk menjabat. Kayaknya kalau misalkan dari kalian masih ada yang mikir kayak butuh pengalaman, harus ada public speaking, harus ada leadership, itu tuh bukan bekal utama nggak sih? Iya kan? Itu bukan bekal utama. Itu dicetak itu. Iya, betul. Itu dibuat, dibentuk.
Jadi bekal utama itu kemauan sebenarnya. Iya. Kemauan. Terus harus siap banget kalau misalkan dipandang banyak orang, berarti orang-orang punya opini banyak tentang kita dong. Iya. Ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Dan Pasti. itu harus benar-benar siap banget gitu. Siap nerima kritikan, siap nerima kalau misalkan ada orang yang nggak suka sama kita gitu. Benar. Jadi lebih ke mental. Mental Iya, juga. Mental ya kan. Oke. Tahapan menyalon dan cara membuat visi misi yang menarik menurut kalian tuh gimana sih? Oke, saya dulu ya. Oke. Tahapan menyalon itu yang pertama itu ada pendaftaran. Pendaftaran Open dulu, iya open recruitment itu karena sistemnya di Arehan ini benar-benar dia era gitu ya. Iya. Jadi misalnya setahun habis semua langsung ke reor. Iya. Jadi Di organisasi biasanya gitu. Iya. kalau di sekolah-sekolah lain kan cuma kadang ketuanya aja yang Iya. di ini atau misalnya anggotanya aja gitu. Kalau kita full Semuanya ya. semuanya diobrak. Mau itu nanti misalnya anggota sebelumnya mau masuk lagi atau mau daftar lagi terserah, yang penting kita Diobrak. semua Iya, iya. Jadi awal itu open recruitment dulu untuk calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Dan pasti pas open recruitment itu ada syarat-syaratnya gitu. Iya, Kayak ada misalkan syarat-syaratnya. kemarin kan ketua dari SMA, wakil dari SMP. Iya, itu kebijakan baru di Iya. tahun ini sih. Jadi yang pertama itu open recruitment, kita harus menyiapkan berkas-berkas, kita harus menyiapkan persyaratan apa yang perlu kita kumpulkan untuk bisa nanti diseleksi lagi untuk bisa berkas kita masuk gitu loh. Terus yang kedua itu ada wawancara. Wawancara. Jadi wawancara itu nanti yang wawancara itu ada mantan ketua OSIS atau mantan wakil ketua OSIS sebelumnya dan juga pembina nggak sih, OSIS. BK itu? Iya, gitu. Iya, BK juga. Iya BK juga. Iya. Terus setelah itu nanti ada kampanye. Iya. Ya, Ada kampanye, kita dikasih waktu sekitar seminggu. Iya. Seminggu untuk kampanye, itu terserah kita mau pasang banner, mau nanti di media sosial atau kita kampanye per kelas offline gitu, terserah. Yang penting mengikuti tata aturan yang ada, mengikuti waktu yang sudah ditentukan. Terus setelah itu ada debat. Ini sebenarnya bisa Puncak dibilang ya? puncak dari kita rangkaian acara pemilos. Iya. Dan deg-degannya ada banget ya gitu. itu asli sih. Wah. Itu Punya pressure tinggi. asli Banget. karena ditonton satu sekolah ya, dan juga Live pressure kita streaming. live streaming dan juga itu nonton ya orang tua di Iya, rumah. nonton. Terus juga Banget ya. asli, terus juga kita dipaksa untuk bisa bicara untuk menarik Iya, menarik audiens. menarik suara gitu loh. Jadi kita juga nggak bisa salah ngomong, Iya. juga nggak bisa Bisa ngomong gagap. juga, iya, Iya. nggak bisa gagap juga gitu loh. Jadi pressure-nya gede banget di panggung itu. Jadi menurut saya makanya saya apresiasi lah sama semuanya yang kemarin turut ikut serta di debat pemilos itu, karena emang nggak semua orang bisa di situ gitu. Iya. Terus setelah itu baru pemilihan. Dalam 2 tahun ini pemilihan kita secara online. Sebelumnya kita melakukan pemilihan secara offline, itu diadakan oleh Komisi Pemilihan Presiden OSIS Arehan. Jadi mereka nyiapin kotak suaranya, terus juga nyiapin kampanye Kayak juga manual semua. gitu Iya, ya? jadi coblos pakai kertas emang. Oh. Iya, dan itu yang pokoknya persis lah kayak pilpres. Iya. Ya. Keren. Jadi emang itu pesta demokrasi bener banget sih. Itu Nah, sih. aku belum tahu tuh yang itu karena mungkin pandemi. Oh iya. Iya. Dan juga itu baru setelah itu rekrut anggota, baru pelantikan. Iya, betul. Terus juga ada cara membuat visi misi yang menarik, dijawab sama Pinsa. Cara membuat visi misi yang menarik. Sebenarnya awal-awal itu aku sama Kak Sakti itu struggle juga gitu. Kita waktu itu pertama ngebuat visi misi yang lumayan panjang gitu. Jadi Iya. kita ngebuat visi misi, jadi nyumbangin kata-kata, nyumbangin poin, dan itu jadi panjang banget gitu. Terus revisi-revisi lagi, jadinya singkat, padat, dan jelas. Iya. Jadi membuat visi misi yang menarik itu sebenarnya didasari dari awal kalian sebenarnya nyalon sih. Iya, iya. Iya, karena pada
awal kalian nyalon nih, misalnya mau arahnya kemana? OSIS arahnya ini kira-kira arahnya kemana? Jadi dari awal tuh udah ada gambaran besar yang ya dituang baru ke dalam visi itu, secara garis besar. Baru nanti gimana caranya kita bisa jalanin visi, gimana kita bisa mencapai visi, itu kita jalanin misi-misi yang ada gitu loh. Kita buat juga misi-misinya untuk bisa mencapai visi, yang baru setelah itu kita cetak program kerja ya, dimana program kerja ini untuk bisa memenuhi misi baru nanti tercapai visi. Dan visi misi yang kita buat itu kita buat kayak something different ya, kayak yang berbeda. kita coba buat gimana caranya biar OSIS kita ini jadi trendsetter. Pokoknya yang lumayan berbeda gitu, yang kira-kira program apa ya atau kira-kira apa ya yang sebelum-sebelumnya belum ada gitu. Jadi kita buat visi misi yang apa ya sebutannya itu? Ya yang beda, anti mainstream. Iya. Kurang lebih kayak gitu lah. Kalau bisa sih kayak gitu. Oke, mungkin next question ya. Pas wawancara itu tipe idealnya Kak Sakti sama Queensha untuk anggota itu gimana sih? Wawancara anggota. Iya. Wawancara anggota. Yang pertama tipe idealnya itu karena kita emang rekrut anggota itu kan dari SMA, dari SMP kan, banyak juga orangnya. Jadi kita nggak bisa tahu orang-orang dengan kriteria karena kan baru kenal gitu. Ada yang baru kenal, ada yang belum kenal gitu. Jadi untuk pertama kriteria yang kita cari itu kita lihat dari kemauannya dulu. Iya betul. Kemauan. Kita lihat kemauannya dulu. Kita tanya, kita pas wawancara kita tanya mau ikut OSIS ini karena apa? Misalnya dia jawab mau ikut teman atau mau karena disuruh atau apa, itu kayaknya udah itu ada sih, ada kan? Ada. Wah, siapa ya? Ada, cuman yang kayak gitu-gitu secara garis besar kita ini dulu lah, kita kesampingkan dulu yang kayak gitu, iya. Karena ya kita nggak bisa totalin kita buang gitu, nggak bisa, karena kita juga harus lihat potensi dia kan. Iya, setuju. Jadi kita lihat kemauannya seperti apa, terus juga baru kita lihat pas wawancara itu kita tanya-tanya emang hal apa sih yang mendasari dia pengen menjadi ikut OSIS gitu loh. Kalau seandainya emang cuma pengen ngembangin diri doang, cuma pengen ada kawan atau gimana. Terus ada waktu itu pernah ini ya, kita wawancara besok, pokoknya maksud dari dia tuh pengen pengen dilihat banyak orang gitu, jadi kayak pengen. Itu udah salah. Iya itu salah sih. Oke, itu kira-kira kayak gitu aja sih. Oke, mungkin di kali ini cukup sampai segini dulu. Nanti kalau misalnya mau ada part 2, mungkin bisa komen di bawah kali ya. Iya. Komen di bawah. Soalnya bakal panjang banget. Iya. Jadi kayak ya udah. Apalagi ini udah mau masuk misalnya ngobrol tentang OSIS aja kita belum ya. Rectoverso. Oh, pasti penasaran banget kan tentang Rectoverso ini. Banget. Lanjut part 2 kalau kata orang. Oke, jadi thanks for watching guys. Dadah. Don't forget to like, Comment and subscribe. Iya, stay tune terus ya. Ya, bye di. Bye di.